Allah Rahman dan Rahim. Karena Allah Rahman dan Rahim, makanya kita manusia suka mencintai, butuh dicintai, dan pengen saling mencintai. Nah, Allah Maha Luas, Allah Maha Besar, maka Allah menciptakan banyak hal termasuk berbedanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kesenangan hidup itu banyak, termasuk dicintai oleh sesama jenis. Enaknya dicintai sama perempuan, enaknya dicintai sama-sama laki-laki. Semua punya level nikmat sendiri-sendiri, semua punya level kesenangan sendiri-sendiri. Sebagai perempuan, kita punya cara mencintai sendiri, sementara laki-laki punya cara mencintai sendiri. Kita punya preferensi, kita punya kesukaan, kita merasa punya ke level kenyamanan yang tinggi kalau kita sama-sama perempuan. Kok sama-sama cewek kita rasanya enak, kok sama-sama cowok rasanya enak. Nah, semua itu adalah tujuan hidup adalah untuk diuji dan dicoba. Nah, karena itu adalah ujian dan cobaan, kita harus bisa menentukan batas di mana kita memberi nama dari hubungan kita. Kalau kita untuk perasaan nyaman kita kepada seorang cewek atau cowok pada seorang cowok, lalu ujung-ujungnya kita beri sebuah tempat, sebuah ruang yang sangat sempit, sangat picik. Nah, disitulah akhirnya kita terjebak dengan bisikan setan. Bagaimana cara manusia berkembang biak? Itu satu hal yang tidak bisa diingkari. Perempuan punya lubang, laki-laki punya tongkat. Itu dua hal yang tidak bisa dimunafikkan, dinafikan selama sepanjang sejarah hidup manusia sampai kiamat sekalipun. Jika memang kodrat dari Allah, dari Tuhan yang menciptakan kita adalah laki-laki berpasangan dengan laki-laki, jika memang kodratnya perempuan dengan perempuan, tentu saja kita akan berkembang biak. Nah, kalau kita kenyataannya menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, apakah kita bisa berkembang biak? Kita menyelisih fitrah. Jadi apa yang kita rasakan, keindahan yang kita rasakan pada sesama jenis yang kita cintai, ada perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan cemburu pada sahabat kita, itu adalah suatu yang sifatnya sunatullah karena Allah Rahman Rahim, sehingga kita mencintai pada sesamanya. Seperti kita mencintai langit, mencintai pohon, mencintai alam. Seperti kita bisa dengan mudah mencintai sahabat kita, mencintai anak kita, mencintai ibu bapak kita, kita mencintai barang-barang kita. Itu wujud dari Allah Rahman dan Rahim. Kita tidak boleh terjebak dengan sebuah konotasi pikiran yang sempit, yang picik, yang hanya akan menyusahkan kita. Jika kita salah memberi nama pada hubungan kita, itu sebuah khilaf, itu suatu hal yang wajar karena manusia ditakdirkan Allah untuk berbuat dosa, yang paling baik adalah yang memperbaiki. Tapi jika kita teruskan tanpa kita punya perlawanan, tanpa kita punya batas, sampai kita berhubungan, namanya berhubungan seksual perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, lah itu melanggar sekali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hidup itu untuk diuji dicoba, memang berat banget. Kita sayang banget sama sahabat kita sayang banget sama si cewek itu atau si cowok itu. Kita nggak pengen dia jadi milik orang lain. Itu satu hal yang wajar sekali. Itu adalah suatu hal yang sunatullah, fitrahnya hidup. Merasa kehilangan atas sesama jenis yang kita sayangi itu hal yang wajar. Tapi ketika kita sampai melewati batas kewajaran, kita memberi judul itu adalah keterperangkapan kita kepada perasaan kita kepada sesama jenis itu. Kemudian kita menuntut legalitas, menuntut dukungan, sementara yang menciptakan hidup yang tidak mendukung untuk itu hanya akan mendatangkan apa? Hanya akan mendatangkan kesulitan demi kesulitan. Berhubungan seksual dengan sesama jenis, tentu saja lubang dengan lubang akan sangat kesusahan, tongkat dengan tongkat akan kesusahan. Kalau tongkatnya masuk ke dubur, tentu akan menyakiti dua-duanya, karena dubur itu kan tempatnya buang air besar. Jadi kalau kemaluan laki-laki masuk ke dalam lubang dubur, tentu itu akan membahayakan dua-duanya. Kemudian karena tidak terpenuhi secara sunatullah, secara takdir, secara fitrah, secara nas yang ditetapkan oleh Allah, maka yang terjadi adalah apa? Maka yang terjadi, kita bisa terbawa pada penyakit fisik. Penyakit fisik itu bisa membawa pada penyakit mental, dan ketika kita melewati batas, maka itu juga bisa membawa kita kepada penyakit mental. Begitu juga dengan perempuan, seperti apapun kita ingin membahagiakan cewek yang kita cintai, perempuan yang kita cintai, tetap kita tidak akan pernah bisa membawanya ke level kenikmatan seksual yang paling tinggi. Gak akan pernah. Itu bukan kita yang menjadikan dia terpuaskan. Itu hanya imajinasi kita, itu hanya keinginan kita, tapi itu semua adalah omong kosong. Jadi hidup itu adalah diuji dicoba.
maka tidak seharusnya kita memberi ruang yang sempit pada perasaan yang kita miliki pada sesama jenis. Hidup itu adalah, kalau anak sekolah ujiannya harus dapat nilai 100, maka ujian kita adalah untuk bisa menemukan hakikat kehidupan, kebenaran kehidupan, bahwa hidup itu adalah milik Allah, bahwasanya hidup itu diciptakan Allah, maka semua menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Dan kita hanya bisa ikhlas. Kita hanya bisa gigit jari. Itu wujud dari kemakhlukan kita. Tidak perlu dilawan kemakhlukan itu. Tidak perlu memberontak, marah kepada Tuhan, marah kepada Allah. Kenapa tidak diperbolehkan perempuan mencintai perempuan, perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki harus menikah dengan perempuan? Kenapa tidak diperbolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki? Seorang makhluk ciptaan itu tidak punya hak untuk menuntut. Kita kepada pemerintah sama-sama manusia, tapi pemerintah juga punya hak mau naikkan harga BBM, mau naikkan harga minyak seperti sekarang ini, membiarkan anak-anak divaksin, itu adalah hak pemerintah. Apalagi ini Allah. Allah itu Tuhan yang tidak sama, dimensinya aja tidak sama dengan kita. Adabnya harus jauh lebih tinggi. Ikhlas itu bukan suatu hal yang mudah. Nama lain dari iman, percaya kepada Allah, adalah ikhlas. Menerima semua takdir yang ditetapkan oleh Allah itu tidak mudah. Kita akan kehilangan orang tua kita akan menjadi tua. Tidak mudah melihat kulit kita keriput, tidak mudah kita melihat anak kita tumbuh besar, tidak mudah kita menjadi orang melarat, tidak mudah kita kehilangan orang kita cintai. Terlalu banyak hal yang harus kita ikhlaskan, termasuk ketika kita mencintai seorang perempuan, kita mencintai laki-laki, mencintai laki-laki, tidak perlu kita terbawa emosi. Kalau toh terbawa emosi itu tidak lebih daripada khilaf, mari kita segera bawa diri kita, karena manusia memang diciptakan Allah berbuat dosa. Itu hal yang tidak perlu membuat kita menghukumi diri kita sendiri sebagai makhluk yang bodoh, makhluk yang memalukan, ataupun makhluk yang rendah. Semua manusia berbuat dosa dengan caranya masing-masing. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Mari kita beri judul yang baik pada perasaan kita yang kita rasakan pada orang lain. Seorang guru bisa mencintai muridnya yang baru saja ditemui, yang tidak pernah lahir dari rahimnya, hanya dari pertemuan-pertemuan yang setiap hari dilakukan. Maka begitu juga kita juga sama-sama perempuan bisa saling jatuh cinta, yang itu adalah tidak lain adalah wujud dari rahmat Allah, wujud dari bumi ini diciptakan dengan penuh cinta oleh Allah. Begitu juga dengan laki-laki bisa jatuh cinta pada sama laki-laki, tapi sebetulnya tidak lebih dari wujud dari rahmatnya Allah. Kita akan bisa saling jatuh cinta, namun batasan yang ditetapkan oleh Allah semuanya jelas. Nama lain dari hidup adalah ikhlas, nama lain dari iman adalah ikhlas. Mari kita belajar ikhlas, kita nyuwun kepada Allah agar kita dimampukan ikhlas.